Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari, segenap jemaat yang terkasih yang hadir dalam ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah melalui streaming, izinkanlah saya mewakili segenap jemaat GKJ Samirono Baru dan majelis menghaturkan selamat tahun baru pagi ini, tahun 2021 yang baru saja kita hampiri. Tahun 2020 telah berlalu, tahun yang penuh dengan pengalaman baru, bahkan dianjurkan untuk selalu membiasakan adaptasi kebiasaan baru yang awalnya kita semua tidak tahu. Dan karena pandemi itu, ibadah di gereja tidaklah setahun penuh, hanya berlangsung 11 minggu. Dan setelah itu, gedung gereja diam membisu, benar-benar keluh. Kegiatan ibadah terhenti, juga sebagian besar kegiatan komisi. Namun tidak menghalangi keinginan berbagi, memberi kesempatan diakonia berpartisipasi, meringankan beban yang terdampak ekonomi, membantu kesulitan warga yang mencoba berdamai dengan pandemi. Pada saat keadaan serba tidak jelas, majelis pun dibuat berpikir keras bagaimana agar pelayanan tidak kandas, karena pandemi sungguh amat ganas. Ibadah di gereja memang tidak berjalan, namun pantang berhenti pelayanan. Data warga yang sudah beberapa tahun tertahan akhirnya seperti mendapat ruang perhatian, bahkan diselesaikan dengan menghadirkan teman, sebuah data mutasi yang tidak pernah terpikirkan. Ibadah berkembang dengan tampilan streaming dan recording yang membutuhkan peralatan yang asing, karena selama ini tidak merasa perlu dan penting, sehingga membuat majelis dan multimedia cukup pusing memenuhi kebutuhan kamera dan editing, hingga mampu menyajikan tampilan yang cantik nan bening. Dan akhirnya, di ujung tahun, pembuatan sebuah studio rekam rampung atas bantuan CSR Bank Mandiri yang mendukung, serta persembahan jemaat yang terkumpul, dengan harapan semua kebutuhan rekaman tertampung, sehingga kebutuhan jemaat tersalur. Akhirnya, Tuhan Yesus yang empunya gereja memberkati pelayanan kita.
hari ini adalah permulaan tahun 2021. Tahun yang lalu telah kita tinggalkan. Segala persoalan hidup telah kita alami, termasuk saat pandemi COVID-19 menimpa kita. Air mata kesedihan, kegundahan hati, pertengkaran, keputusasaan telah kita lalui bersama. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sungguh sebuah keajaiban bagi kita. Benarlah perkataan Tuhan Yesus, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kini kita masuk tahun baru 2021. Meski pandemi COVID-19 masih enggan pergi, meski suasana ekonomi kita masih terasa berat, suhu politik masih memanas, dan masa depan yang tertutup kabut, namun kita yakin bahwa Allah berjalan di depan kita. Mengawali tahun baru ini, mari dengan berdiri kita menyatukan hati dalam ibadah syukur dengan mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih setia Allah besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu di bumi dan semesta ini dengan baik. Lihatlah, semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup, agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku
dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembar yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damailah tetap besertaku, dan sudahlah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyesali dosa kita melalui doa penyesalan dosa. Mari kita. Tuhan, Engkau memerintahkan kami supaya kami menguasai bumi dengan segala isinya. Engkau menciptakan kami sebagai makhluk yang mulia untuk menjaga ciptaan-Mu. Namun seringkali kami abai dan lalai dalam menjaganya. Oleh sebab itu, ambillah dosa kami, dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amin. Hari ini GKJ Samirono Baru genap berusia 48 tahun. Sungguh besar kasih karunia Tuhan atas jemaatnya di sini. Suka duka, pasang surut, keberhasilan
dan kegagalan senantiasa dialami sebagai bagian pelangi kehidupan. Dan sungguh nyata karya Tuhan atas gerejanya di tempat ini. Dalam ucapan syukur kita kali ini akan disaksikan pemotongan tumpeng, tanda sukacita atas berkat yang melimpah, serta tanda akan pengarahan hati kita kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Tumpeng akan diserahkan, dipotong oleh majelis lama dan akan diberikan ke calon majelis baru sebagai tanda estafet yang diberikan agar tugas gereja terus berjalan. Ini terindah bagimu, tambah satu usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, terasa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkat-Nya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkat-Nya melimpah dalam hidupmu. Surat Keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Samirono Baru nomor SK 1 garing 1 Romawi garing 2021 tentang pemberhentian dengan hormat para anggota majelis dari jabatan kemajelisan di Gereja Kristen Jawa Samirono Baru, Yogyakarta. Majelis Gereja Kristen Jawa Samirono Baru, Yogyakarta menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, memberhentikan dengan hormat para anggota Majelis GKJ Samirono Baru periode 2018-2020 tersebut di bawah ini dari keanggotaannya sebagai anggota majelis di GKJ Samirono Baru karena telah purna bakti dalam satu periode pelayanan. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota majelis GKJ Samirono Baru periode 2018-2020 yang telah berkenan bersama-sama melayani jemaat Tuhan di GKJ Samirono Baru. Adapun para anggota majelis periode 2018-2020
yang telah mengakhiri masa pelayanannya adalah sebagai berikut. Penatua 1. Penatua Edi Suryadi. 2. Penatua Hendu Supramutya. 3. Penatua Heri Purnomo. 4. Penatua Putro Hadi Rumekso. 5. Penatua Setyo Wacono. 6. Penatua Upi Kartika Satyani. 7. Penatua Yuniasih. Diaken 1. Diaken Ayub Suronto Cahyo Nugroho. 2. Diaken Prapti Wigati. 3. Diaken Priyo Sungkono. 4. Diaken Sri Jatun. 5. Diaken Sri Suprihatin. 6. Diaken Tri Prawestina. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2021. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 2021. Majelis GKJ Samirono Baru. Sekretaris Penatua Upi Kartika Satyani. Ketua Penatua Setyo Wacono. Surat keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Samirono Baru nomor SK 2 garing 1 Romawi garing 2021 tentang pengangkatan anggota majelis periode 2021-2023 Gereja Kristen Jawa Samirono Baru, Yogyakarta. Majelis Gereja Kristen Jawa Samirono Baru, Yogyakarta menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Bapak Priyo Sungkono sebagai penatua. 2. Ibu Upi Kartika Satyani sebagai penatua. 3. Bapak Agustinus Andi Prihatyastoko sebagai penatua. 4. Saudara Prajoko Setyo Dharma sebagai penatua. 5. Saudari Yusti Mujijatse sebagai penatua. 6. Saudara Prastianto Nugroho sebagai diaken. 7. Ibu Kusuma Mianti sebagai diaken. 8. Bapak Bekti Utomo sebagai diaken. 9. Bapak Ayub Suronto Cahyo Nugroho sebagai diaken. 10. Ibu Sri Suprihatin sebagai diaken. 11. Ibu Esther Trimulat Nursewan sebagai diaken. Sebagai anggota Majelis GKJ Samirono Baru periode 2021-2023 yang bertugas menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi, baik dalam bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman jemaat, maupun organisasi gereja, berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ, dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Raja Gereja. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2023. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal
1 Januari 2021. Majelis GKJ Samirono Baru. Sekretaris Penatua Upi Kartika Satyani. Ketua Penatua Setyo Wacono. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui SK yang sudah dibacakan, maka pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan pelepasan dan peneguhan jabatan penatua dan atau diaken GKJ Samirono Baru. Tuhan berkenan membangun gereja dari orang-orang berdosa yang telah dikuduskannya. Ia mengajar dan memelihara gereja dengan firman dan roh-Nya agar tumbuh, berkembang, dan sempurna. Ia berkenan memanggil pelayan-pelayan khusus yaitu penatua, pendeta, atau diaken yang mencerminkan ketiga jabatan Kristus sebagai Raja, Nabi, dan Imam. Adapun tugas penatua adalah 1. Melaksanakan tata pelayanan gereja bersama-sama pendeta dan atau diaken dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah memelihara dan menjaga kemurnian ajaran sesuai dengan firman Tuhan serta kekudusan sakramen. Yang ketiga adalah membina warga gereja agar mewujudkan imannya dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Adapun tugas dari diaken adalah melaksanakan tata pelayanan gereja bersama dengan penatua dan pendeta dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah melakukan pelayanan kasih kepada warga gereja, masyarakat demi Kristus. Yang ketiga adalah menggerakkan warga gereja maupun masyarakat melakukan pelayanan kasih sebagai bukti kepedulian kepada sesama. Sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan pelepasan anggota, penatua, dan diaken yang telah selesai masa jabatannya. Yang pertama, saya undang untuk maju Penatua Edi Suryadi. Yang kedua, Penatua Hendu Supramutia. Yang ketiga, Penatua Heri Purnomo. Yang keempat, Penatua Putro Hadi Rumekso. Yang kelima, Penatua Setyo Wacono. Yang keenam, Penatua Upi Kartika Satyani. Yang ketujuh, Penatua Yuniasi. 8. Diaken Ayub Suronto Cahyo Nugroho. 9. Diaken Prapti Wigati. 10. Diaken Priyo Sungkono. 11. Diaken Sri Jatun. 12. Diaken Sri Suprihatin. Dan yang terakhir adalah Diaken Tri Prawestina. Berbeda dengan pendeta, masa bakti penatua dan atau diaken itu terbatas. Oleh sebab itu dengan ini saya menyatakan bahwa secara resmi saudara-saudara mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua atau diaken. Atas nama jemaat, saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan ini. Terima kasih juga untuk anggota keluarga yang telah merelakan dan mengizinkan salah satu anggota keluarganya untuk melakukan pelayanan di gereja ini. Terima kasih untuk dukungannya, untuk kebersamaan kita dan kemuliaan nama Tuhan. Saya berharap meskipun saudara-saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan atau diaken, kiranya saudara-saudara senantiasa giat dalam pengabdian dan pelayanan untuk gereja, karena kita tahu bahwa pelayanan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia.
Terima kasih, matur nuwun untuk semua kebersamaan dan pelayanannya. Sekarang dipersilakan saudara-saudara untuk kembali ke tempat duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan peneguhan anggota majelis yang baru dalam kedudukan sebagai penatua atau diaken. Yang saya sebutkan dipersilahkan untuk berdiri. Yang pertama adalah Bapak Priyo Sungkono sebagai penatua. 2. Ibu Upi Kartika Satyani sebagai penatua. 3. Bapak Agustinus Andi Prihyastoko sebagai penatua. Yang keempat, Saudara Prajoko Setya Dharma sebagai penatua. Yang kelima, Saudari Mujidsatsih, Yusti Mujidsatsih sebagai penatua. Adapun diaken adalah 1. Saudara Prasetyanto Dwi Nugroho sebagai diaken. Yang kedua, Ibu Kusumo Miyanti sebagai diaken. Yang ketiga, Bapak Bekti Utomo sebagai diaken. Yang keempat, Bapak Ayub Suronto Cahyo Nugroho sebagai diaken. Yang kelima, Ibu Sri Suprihatin sebagai diaken. Yang terakhir, Ibu Esther Tri Mulat Nursewan sebagai diaken. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas-tugas penatua dan atau diaken dengan setia dan sukacita, maka saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui jemaat untuk melaksanakan tugas yang suci dan mulia ini? Apakah saudara-saudara percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah? Apakah saudara sanggup menolak segala pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab? Apakah saudara-saudara sanggup melaksanakan tugas-tugas penatua dan atau diaken dengan sungguh-sungguh? Dan apakah saudara-saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan atau pamerdi berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawaban Bapak Priyo Sungkono? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Ibu Upi Kartika Satyani? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Agustinus Andi Prihyastoko? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban Saudara Prajoko Setyo Dharma?
Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban Saudari Yusti Mujijatse? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban Saudara Prasetyanto Dwi Nugroho? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban Ibu Kusumo Miyanti? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban Bapak Bekti Utomo? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban Bapak Ayub Suronto Cahyo Nugroho? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban Ibu Sri Suprihatin? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban Ibu Esther Trimulat Nursewan? Ya, dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menyaksikan terlebih dahulu penanda tanganan dokumen. Kepada wakil baik penatua maupun diaken dipersilahkan untuk menandatangani pokok-pokok ajaran GKJ Tata Gereja sebagai kesediaan untuk menjalankan perintah Tuhan melayani jemaat melalui pegangan pokok-pokok ajaran GKJ dan tata laksana. Silakan. Sekarang dipersilahkan kepada majelis yang baru akan diteguhkan untuk mengucapkan janji setianya. Di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat di sini. Saya Priyo Sungkono, Penatua. Saya Upi Kartika Satyani, Penatua. Saya Agustinus Andi Prihtiastoko, Penatua. Saya Prajoko Setiadharma, Penatua. Saya Yusti Mujijatse, Penatua. Saya Prasetyanto Dwi Nugroho, Diaken. Saya Kusuma Miyanti, Diaken. Saya Bekti Utomo, Diaken. Saya Ayub Suronto Cahyo Nugroho, Diaken. Saya Sri Suprihatin, Diaken. Saya Esther Trimulat Nursewan, Diaken. Menyatakan dengan penuh syukur dan sukacita menerima tugas panggilan gerejawi sebagai anggota Majelis GKJ Samirono Baru. Saya berjanji bersedia hidup saleh sesuai dengan etika Kristen. Saya bersedia menerima serta memperlakukan firman Tuhan dalam Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, tata gereja, dan tata laksana GKJ. Saya bersedia melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Inilah janji saya, kiranya Tuhan menolong saya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Crafted into your perfect
Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita yang melampaui segala akal, pikiran, dan kemampuan kita. Di dalam karya Yesus Kristus yang kita layani, yang menjadi penyelamat dan penebus hidup kita, di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, memberkati saudara, menjalankan tugas yang baru sebagai penatua atau diaken dalam karya dan dalam naungan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah saudara-saudara kami yang menyatakan hati, pikiran, jiwa, dan tubuh mereka didampingi oleh anggota keluarga, menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Mampukan mereka untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita bersama-sama dengan rekan-rekan pelayanan, dan cukupkanlah segala apa yang mereka perlukan, sehingga mereka senantiasa melihat kebesaran Tuhan di dalam karya penyelamatan dan pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang dipersilakan menghadap jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anggota majelis yang baru, di hadapan saudara-saudara adalah jemaat Allah yang harus saudara pimpin. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja, hendaklah saudara senantiasa mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba tersebut. Terima kasih, dan dipersilakan kembali menghadap mimbar.
Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah teman-teman diaken dan penatua yang baru saja diteguhkan. Maka mari kita bersama-sama terima dan kita sambut dengan penuh syukur, dan mari kita dukung dengan doa, daya, dan apa saja yang diperlukan agar mereka dapat bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang dipersilahkan kembali ke tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Sekarang waktu bagi kami menapak pada tahun 2021, menggenggam firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kami. Biarlah hati kami senantiasa mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita terambil dari kitab Wahyu pasal yang 21. Kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 8. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Yang demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang berbahagia adalah setiap orang yang menyambut firman-Nya dan menghasilkan buah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya awali dengan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Berkat Tuhan atas kita semua,
tahun baru. Ya. Nah, saudara-saudara, orang bijak mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu itu adalah senantiasa akan berubah. Sehingga yang dikatakan adalah bahwa yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, tema kita hari ini adalah diperbaharui untuk memperbaharui. Tepat pada saat ini ada peristiwa baik, yaitu kita masuk tahun 2021, kita juga memperingati, merayakan 48 tahun gereja ini Tuhan dirikan, Tuhan adakan, dan bersamaan ini ada peneguhan dan juga peneguhan penatua maupun diaken. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal di dunia ini yang mengalami perubahan dan perlu diperbaharui. Contoh sederhana adalah teknologi. Dari dulu saya mengenalnya ketika menggunakan komputer mulai dari Word yang 2003, kemudian ke 2007, 2010. Sekarang canggih, HP yang dulu hanya bisa untuk telepon, sekarang sudah bisa dipakai dengan untuk nunul atau kemudian menulis, bahkan kemudian bisa dipakai untuk mengirim file, mengirim gambar atau apapun juga. Sungguh canggih, luar biasa. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa termasuk bumi ini. Seorang fisikawan yang terkenal bernama William Thomson menyatakan bahwa usia bumi ini dikatakan kurang lebih hampir 400 juta tahun. Luar biasa. Luas bumi kurang lebih 510,1 juta kilometer persegi. Sementara penduduk dunia ini sampai tahun 2020 itu sekitar 7,7 miliar. Saudara bisa bayangkan usia sekian dengan beban yang sekian, maka menunjukkan bagaimana bumi ini menjadi sangat tua dan rentan. Sehingga perlu di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang diperlukan maupun terjadi kondisi-kondisi khusus di dalamnya. Oleh sebab itu menarik bacaan kita hari ini. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 21 memberikan kepada kita sebuah janji yang dinyatakan melalui eskatologinya, yaitu tentang langit dan bumi yang baru. Nah, saudara, ada sebuah janji tentang pembaharuan bumi yang diungkap melalui pernyataan, "Aku membuat segala sesuatu baru." Maka di sini ada sebuah ungkapan dan janji tentang pembaharuan yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan siapa yang akan melakukan pembaharuan itu? Dikatakan dalam bacaan ini adalah Dia yang duduk di tahta. Saudara yang terkasih, sekarang kita bersama-sama hendak merenungkan. Kalau Tuhan melalui Wahyu pasal 21 berbicara tentang pembaharuan, apa sih yang mau diperbaharui sebetulnya? Oh, banyak hal. Kalau kemudian dalam ungkapan ini dikatakan bahwa aku akan memperbaharui dan membuat sesuatu yang baru, disebutkan adanya langit dan bumi yang baru. Alkitab banyak bicara tentang langit dan bumi yang baru. Menceritakan kepada kita bagaimana sebetulnya Allah ingin memperbaharui dunia ini menjadi pembaharuan yang bersifat utuh dan menyeluruh. Saudara, pembaharuan itu bisa dimaknai dalam dua hal. Yang pertama adalah memperbaiki yang rusak, merenovasi yang rusak menjadi sesuatu yang baru. Atau bisa saja terjadi dari barang-barang yang tidak ada kemudian menjadi ada di dunia ini. Dan nampaknya ketika kita melihat teks kita, maka dua hal ini terjadi. Dan itu juga dialami dalam kehidupan kita. Bagaimana pembaharuan itu terjadi dari sesuatu yang rusak, dari sesuatu yang buruk, kemudian berubah, berkembang menjadi sesuatu yang baik. Demikian juga dari sesuatu yang dulu tidak ada, spesies yang tidak ada, tanaman yang tidak ada, sekarang ada. Dari sesuatu yang ada kemudian menjadi bentuk yang baru, juga kita temukan
variannya pada saat ini. Nah, nampaknya pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah bukan hanya tentang alam ini, bukan hanya tentang ciptaan-ciptaan, bukan hanya tentang tanah dan lain sebagainya, tetapi pembaharuan yang dimaksudkan oleh Allah juga lebih berkaitan dengan relasi yang dibangun. Karena di dalam perikop ini Tuhan bicara tentang pengantin perempuan, dan Yerusalem itu adalah pengantin perempuan. Yang disebutkan pada saat itu berada di dalam kedukaan, berada di dalam situasi yang berat, maka kemudian akan datang pengantin laki-laki yaitu Kristus yang kemudian akan berkarya di dalam kehidupan mereka dan menghapus segala duka, segala air mata dan juga segala sesuatu penderitaan yang dialami oleh manusia. Maka pembaharuan yang dimaksudkan adalah pembaharuan relasi. Bagaimana Allah ingin membangun, memulihkan kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesamanya melalui karya Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi jelas bagi kita sekarang bahwa bagaimana langit dan bumi yang baru adalah sebuah janji yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita untuk memperbaharui kehidupan dunia ini. Di pihak lain, saudara, kita sadar bahwa pembaruan tidak mudah dan tidak cepat. Mari kita melihat satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan ketika kita membayangkan seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Saudara yang terkasih, bagaimana binatang yang buruk, menggelikan, dan sering membuat kita gatal, itu kemudian berubah menjadi binatang yang sangat cantik. Transformasi, pembaharuan, itulah yang terjadi. Dan pembaharuan itu sangat sulit ketika kita perhatikan. Dia tidak boleh kesusu, buru-buru untuk melakukan perubahan itu. Contoh, ketika dia ada atau ulat itu ada di kepompong, maka dia tidak boleh dibuat cepat metu. Biarkan saja cepat, nanti biar cepat jadi cantik. Ternyata ketika kita memaksakan kepompong itu kemudian misalnya kita ganggu dan kita buka, apa yang terjadi? Mati malahan. Jadi perubahan ternyata tidak bisa cepat. Bahwa membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Sering kita tidak sabar dengan waktu pembaharuan dan pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Ramai itu seperti sekarang. Kita pinginnya cepat-cepat, waktu itu terus-terus. Kalau kita kemudian bicara tentang gereja, pokoknya cepat berubah. Dan apa yang terjadi ketika kesusu dan kemerungsung? Maka yang bisa terjadi seperti yang saya gambarkan, maka ulat yang ada di dalam kepompong itu malah mati. Ketika ulat itu kemudian mau keluar, kepompong itu kemudian mau keluar, maka dia harus meliukkan tubuhnya atau menempatkan dirinya sedemikian rupa supaya kulitnya itu tidak membeset, tidak melukai tubuhnya. Kalau dia kemerungsung dan dia ngawur, maka yang terjadi dia terluka. Dan ketika dia harus keluar, dia harus berjuang pelan-pelan untuk terus bisa berproses keluar dari kepompongnya. Maka ketika kita bicara tentang perubahan, maka kita mesti sadar bahwa untuk berubah itu sulit. Sederhananya ketika kita duduk, disuruh geser, apa gampang bagi kita untuk geser?
Tidak. Demikian juga ketika kita melihat bahwa pembaharuan itu ternyata tidak gratis. Ada sesuatu yang kemudian kita rasakan bahwa ada proses yang kadang membuat kita sakit. Menjadi tidak enak. Contoh sederhana adalah ketika hari ini, tahun yang lalu, kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19, bahkan kita masih merasakan. Menurut saya itu adalah cara bagi kita yang dipakai untuk kita melihat cara Tuhan memulihkan kita, memperbaharui hidup kita. Dan apakah enak? Sangat tidak enak, sangat tidak nyaman. Tetapi melalui proses itu, apa yang terjadi? Luar biasa. Bahwa melalui proses pembaharuan yang Tuhan kerjakan, melalui segala persoalan, kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, banyak hal yang kemudian kita rasakan pulih hidup kita. Cara kita kemudian hidup menjadi dipulihkan, diperbaharui. Yang mungkin kalau dulu itu nyun sewu, pergi kemana-mana nggak pernah cuci tangan, pulang dan lain sebagainya, langsung makan dan lain sebagainya. Sekarang kita harus rajin cuci tangan. Yang kemudian muncul adalah bahwa kemudian kita diperbaharui relasi kita dengan keluarga kita. Yang diperbaharui adalah relasi kita dengan Tuhan. Melalui proses-proses yang tidak mudah yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh yang lain adalah kehidupan gereja. Bagaimana kita melihat bahwa masa pandemi ini membuat kita kemudian menjadi mengalami perubahan cara berpikir kita mengenai hidup ini dan mengenai bagaimana menggereja. Bagaimana mewartakan Injil. Bagaimana melakukan sapaan kepada warga gereja. Bagaimana melakukan pemeliharaan iman kepada warga gereja. Kalau nggak ada pandemi pasti mau live streaming aja ributnya minta ampun mungkin. Enggak boleh begini, enggak boleh begini. Mau perjamuan kudus pakai live streaming melalui online. Wah enggak bisa begini dan lain sebagainya. Pasti diskusinya bertahun-tahun. Malu misalnya pendetanya tidak melakukan perkunjungan. Kemudian wah sudah ributnya minta ampun. Tapi sekarang kita semua memiliki sebuah pemahaman yang baru. Bagaimana kita kemudian memahami bahwa seperti ini bisa, seperti itu bisa, mari kita mengembangkan diri kita sedemikian rupa. Apalagi ketika kita berbicara tentang gereja. Salah satu dari sebuah konsep tentang gereja, semangat yang dibangun di dalam gereja, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang senantiasa diperbaharui dan memperbaharui. Maka disinilah sebetulnya kita berharap bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan sebuah cara bagi Allah untuk memberikan kepada kita langit dan bumi yang baru. Pengalaman kita di tahun 2020 adalah cara Allah untuk menyatakan, inilah janjiku, aku memberikan kepadamu langit dan bumi yang baru. Mungkin tidak ada yang berubah dengan apa yang kita alami. Bunga tetap sama, kayu tetap sama, kendaraan tetap sama. Tetapi cara pandang kita berbeda. Relasi kita berbeda. Cara kita berteologi berbeda. Cara kita menyatakan cinta kasih kita berbeda. Cara kita memandang Allah juga menjadi berbeda. Dan itu adalah dunia yang baru bagi kita semua. Tuhan memperbaharui kita. Maka panggilan kita, marilah kita juga memperbaharui kehidupan kita senantiasa dan juga memperbaharui kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan majelis yang baru, dengan semangat ulang tahun 48, biarlah Samirono Baru dan gereja-gereja yang lain senantiasa juga memperbaharui kehidupannya supaya kita tetap dapat menjadi pewarta-pewarta Kristus di dunia ini. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat nanti kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama melalui nyanyian. Sekarang kita akan bersama-sama menyatukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, sungguh kami bersyukur. Ketika kami merasakan berat melewati tahun 2020. Sekarang kami boleh masuk di tahun 2021. Hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Menengok ke belakang dengan apa yang kami lalui dalam dinamika, dalam kesulitan, dalam kebuntuan dan kegalauan kami boleh datang mengucap syukur bahwa ternyata kami boleh melalui semua itu. Sungguh bukan karena kami, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Engkau menjaga hidup kami. Meski pandemi COVID-19 masih tetap ada menyertai kami. Meskipun kondisi ekonomi kami belum pulih, meskipun kesehatan kami belum juga pulih, tetapi janji Tuhan tentang langit dan bumi baru adalah hadiah indah yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami pegang sungguh bahwa Engkau akan memberikan kepada kami. Ajarlah kepada kami dan yakinkan kepada kami untuk setia berproses di dalam proses-proses Allah membentuk kami, memperbaharui kehidupan kami, supaya pada akhirnya semua indah pada waktunya. Kami bersyukur untuk 48 tahun Tuhan memberkati gereja ini. Terima kasih untuk dinamika yang muncul, karena semua mengajar kami menjadi dewasa dan membawa kami untuk membuka pikiran kami bagaimana melayani Tuhan melalui jemaat dan masyarakat dengan lebih baik. Kalau pada saat ini usai ibadah kami bersama-sama akan meresmikan ruang studio rekaman, kami bersyukur untuk semuanya, dan itu semua juga berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik karena penyakit maupun juga karena COVID-19. Tangan Tuhan terulur kepada mereka dan meyakinkan, Immanuel, Engkau beserta dengan mereka, beserta dengan kami, sehingga mereka akan dikuatkan menunggu langit dan bumi yang baru dalam hidup mereka. Berkatilah teman-teman kami yang ada di depan di dinas kesehatan, biarlah Engkau juga memberkati mereka, demikian juga anggota keluarganya. Berkati keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan, meskipun susah, meskipun berat, meskipun sedih, air mata mengaliri dan senantiasa ada dalam hidup kami. Tapi kami juga melihat ada sukacita, ada berkat,
ada penghiburan, dan ada rezeki yang Tuhan terus alirkan kepada kami. Semua ini menunjukkan sungguh Allah memelihara kami. Karena itu Tuhan, kami hanya patut mengatakan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan kami senantiasa mohon berkat untuk pemerintah kami, supaya Presiden Jokowi beserta kabinet aparat yang ada mampu menjaga bangsa ini dengan baik. Berikan kesehatan, kearifan, dan kekuatan. Jauhkanlah dari mara bahaya maupun penyakit dalam hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami untuk bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena berkat dan rahmat-Mu kami masih bisa merasakan nafas kehidupan yang sungguh luar biasa. Ya Tuhan, pada ibadah kali ini kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Pendeta Apiheni Hartiningsih. Kiranya firman yang kami terima bisa menjadi pelita dan terang dalam kami menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada ibadah kali ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami supaya dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami, dan kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berikanlah roh kejujuran dan takut akan Tuhan supaya dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing untuk melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati supaya kami semua dapat sampai di rumah dengan selamat dan bisa melakukan aktivitas kami dengan baik dan penuh dengan sukacita. Demikian seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita dan Dia pulalah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakan di dalam berkat Allah. Kasih Tuhan mengiringimu dan
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Hallelujah.